Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak kelas 5? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 5. Pembahasan kita hari ini baru. Kalau kemarin kita membahas tentang fikih ibadah haji ya. Kita telah selesai membahas sampai terakhir kemarin tentang bagaimana cara pembayaran dam. Ya, kemudian hari ini kita akan membahas tentang ibadah umroh. Ya, ibadah umroh. Kalau kemarin haji, kalau sekarang ibadah umroh. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat dan rezekikanlah untukku pemahaman dalam mempelajarinya. Amin. Baik. Oke, hari ini yang akan kita bahas dalam pelajaran fikih tentang ibadah umroh, yaitu kita akan membahas tentang yang pertama ketentuan umroh, yang kedua perbedaan haji dan umroh, yang ketiga urutan pelaksanaan umroh, yang keempat larangan selama umroh, yang kelima manfaat umroh. Ya, jadi 5 poin ini yang akan kita bahas karena umroh itu lebih pendek prosesinya daripada ibadah haji. Oke. Baik, yang pertama kita akan membahas ketentuan umroh dimulai dari pengertiannya dulu. Ibadah umroh seringkali di masyarakat dikatakan atau disebut dengan haji kecil. Kenapa? Karena prosesinya hampir sama seperti ibadah haji, tapi kalau umroh lebih singkat lagi. Di umroh itu tidak ada wukuf, tidak ada melempar jumroh, tidak ada tidak ada bermalam di Mina, tidak ada bermalam di Muzdalifah. Jadi disebut haji kecil karena prosesinya sama seperti ibadah haji, namun lebih ringkas ya. Jadi ada hal-hal, ada rukun yang di ibadah haji yang tidak ada di ibadah umroh seperti itu ya. Jadi lebih ringkas daripada ibadah haji, prosesinya hampir sama. Oke, artinya yaitu sengaja mengunjungi Baitullah dengan niat, Baitullah itu Masjidil Haram, dengan niat beribadah dengan syarat dan tata cara tertentu. Tentunya ada syarat dan cara-caranya juga seperti ibadah haji. Baik, macamnya, jadi ada macam umroh. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah umroh ya, kalau tidak salah ada yang pernah umroh sama keluarganya, sama ayahnya, sama ibu satu keluarga. Karena kalau umroh itu tidak dibatasi waktu, bisa kapan saja ya. Oke, macamnya yaitu ada umroh sunnah dikerjakan sewaktu-waktu, ada juga umroh wajib dikerjakan dalam rangkaian ibadah haji pada musim haji. Yang kemarin kan ketika cara pelaksanaan ibadah haji itu ada haji tamatu, haji qiron ya. Nah, itu masuknya ke umroh wajib. Kalau umroh sunnah bisa setelah prosesi, waktunya pelaksanaannya setelah pelaksanaan ibadah haji ya. Jadi bisa sekarang, kalau mungkin sekarang masih belum dapat izin ya dari pihak Saudi Arabia. Mudah-mudahan insya Allah nanti sudah dapat izin, yang berniat umroh bisa umroh kembali. Oke, baik. Jadi itu ya, ada 2 macam. Lalu hukum umroh apa sih? Hukum ibadah umroh kalau haji kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Kalau hukum ibadah umroh yaitu fardu ain. Artinya wajib bagi tiap orang Islam, laki-laki atau perempuan, bagi yang mampu. Jadi tidak dibatasi usia, anak kecil juga boleh ya. Bagi yang mampu, laki-laki dan perempuan. Tentunya mampu secara apa? Mampu secara material, mampu secara fisik, mampu secara mental, seperti itu ya. Karena umroh juga ada prosesi yang lumayan cukup berat. Kemudian untuk umroh kedua, ketiga, dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Jadi kalau yang belum pernah umroh itu wajib ya, kalau mampu secara materi, mental, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan tahun depannya umroh lagi, tiap tahunnya umroh lagi, atau tiap bulan malah ada yang umroh ya. Yang pembimbing umroh kan tiap bulan mungkin ada yang umroh. Itu hukumnya menjadi sunnah, sudah tidak wajib lagi. Apa ayat yang dalil yang memerintahkan kita
fardu ain untuk ibadah umroh. Ayatnya surat Al-Baqarah ayat 196, wa timmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Seperti itu ya. Jadi ada di surat Al-Baqarah ayat 196. Jadi bukan traveling, umroh itu ibadah. Nah, kapan sih dikerjakannya? Waktu mengerjakan umroh itu yang pertama bisa dikerjakan sepanjang tahun selagi ada kesempatan dan kemampuan, juga ada biaya ya. Kemudian yang kedua dikerjakan bersama-sama ibadah haji, yaitu pada bulan haji Syawal, Zulqaidah atau Zulhijjah. Jadi itu ya, ada dua cara waktu mengerjakan umrohnya seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang syarat umroh. Syarat umroh diantaranya ada 5, yaitu yang pertama yaitu tentu wajib bagi orang Islam, kemudian baligh, berakal sehat, merdeka atau bukan budak, dan yang kelima yaitu istitho'ah atau artinya mampu secara mental, materi, juga secara keilmuan, secara ilmu ibadahnya ya, karena sebelum ibadah haji atau umroh pasti ada manasiknya dulu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang rukun umroh. Rukun artinya harus, wajib dipenuhi ya. Rukun umroh diantaranya niat ihram untuk umroh. Lafaz niatnya yaitu labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma umrotan, ya Allah aku menyambut panggilan engkau untuk umroh. Niat ihram untuk umroh kan kalau haji labbaik Allahumma hajjan, kalau umroh labbaik Allahumma umrotan. Teman-teman nanti bisa dicek di buku paketnya. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i urutannya dari Safa ke Bukit Marwah, tahallul memotong rambut, dan tertib dilaksanakan secara berurutan, tidak boleh diacak ya. Jadi itu rukun, artinya yang harus ada ketika umroh. Selanjutnya wajib umroh. Apabila wajib umroh dilanggar, umrohnya tetap sah tetapi harus dibayar denda ya. Yang pertama wajib umroh itu niat ihram dari mikot. Mikot itu batas tempat atau batas waktu ya. Dari mikot berarti ini batas tempat. Mikot makani atau batas tempat umroh sama dengan mikot makani untuk haji ya. Kalau orang Indonesia dari Madinah datangnya berarti dari Bir Ali atau dari Lamlam ya. Nanti dicek lagi mikot makani untuk orang Indonesia atau untuk orang yang sekitarnya. Kemudian yang ketiga meninggalkan larangan karena ihram, sama seperti larangan ihram ketika haji. Kan larangan ketika ihram itu ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Yang laki-laki contohnya tidak boleh memakai pakaian yang dijahit, kemudian apalagi memakai alas kaki yang menutupi mata kaki atau menjadi wali nikah. Kalau yang perempuan yang ditutup mukanya menggunakan cadar dan tidak boleh menggunakan sarung tangan. Itu sama seperti larangan ketika larangan haji ya. Nanti teman-teman bisa dicek lagi. Dan yang terakhir amalan ibadah umroh. Amalan ibadah umroh itu yang pertama ihram dari mikot ya, artinya niat ihram dari mikot makani tempat. Kemudian meninggalkan larangan ihram umroh ya, seperti larangan ihram ketika haji. Kemudian tawaf, jadi prosesi ibadah umroh itu juga ada ihram dari mikot, meninggalkan larangan ihram umroh, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Kemudian ada tambahan satu, mengerjakan sunnah umroh, yaitu mengunjungi makam Rasulullah di kota Madinah, namanya Raudhah ya. Makam Rasulullah itu ada di Madinah, di ruangan di Masjid Nabawi ada di ruangan namanya tempatnya Raudhah. Nah itu makam Rasulullah. Mudah-mudahan antum semua insya Allah kasih rezeki kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Kalau umroh lebih cepat ya dibandingkan ibadah haji, karena ibadah haji itu harus daftar dulu, urutannya lumayan panjang, kecuali mungkin kalau hajinya ONH plus ya. Kalau yang reguler agak lama, hampir 15 tahun menunggu antriannya. Baik, itu ya amalan ibadah umroh. Di ibadah umroh tidak ada wukuf, tidak ada lempar jumroh, tidak ada bermalam di Mina atau Muzdalifah.
Selanjutnya tugas fikihnya teman-teman bisa nanti jawabnya di classroom kode kelas N4 NV D6F. Yang pertama, mengapa umroh disebut haji kecil? Nanti bisa simak yang tadi penjelasan sebelumnya. Yang kedua, sebutkan 2 macam umroh. Nomor 3, dalil yang memerintahkan ibadah umroh terdapat dalam surat, ayat berapa? Apa hukum melaksanakan ibadah umroh? Hukumnya apa tadi? Lalu, kapan waktu mengerjakan ibadah umroh? Yang nomor 6, sebutkan syarat umroh. Yang nomor 7, sebutkan rukun ibadah umroh. Rukunnya apa saja? Nomor 8, bagaimana jika wajib umroh ada yang dilanggar? Hukumnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Kemudian nomor 9, amalan ibadah umroh setelah tawaf, yaitu urutannya tadi setelah tawaf yaitu apa? Dan yang terakhir, tuliskan lafaz niat umroh. Teman-teman boleh ditulis memakai tulisan Latin. Disimak lagi ya, karena buku paketnya masih dikumpulkan. Tadi disimak, Ibu sudah sebutkan lafaz niat umroh. Terima kasih, semoga semuanya sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.